Lendeng Podcast, kembali lagi bersama saya sebagai Ija. Hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang memang sangat spesial. Jadi spesialnya beliau ini adalah walaupun wajahnya garang, tapi hatinya luar biasa baik. Oke, mari kita sambut Bang Dariat Monte. Bang, sehat? Alhamdulillah. Silakan duduk, Bang. Bang, boleh dipakai dulu, Bang. Selamat datang, Abang Dariat Monte. Oke. Mungkin biar lebih enak mah Ija manggilnya Bang Monte. Boleh. Boleh ya, enak ya. Oke. Oke, barudak. Jadi Bang Monte ini beliau adalah salah seorang praktisi olahraga bela diri tarung derajat, bukan begitu Bang ya? Lalu beliau juga adalah seorang ketua dari Lendeng and the Gang chapter Barat. Oke, selanjutnya ketua. Selain ketua ini adalah seorang praktisi olahraga bela diri tarung derajat. Di samping itu teh kesibukan ketua teh apa sih? Kalau kesibukan sehari-hari memang kita itu hanyalah pengangguran. Oh gitu? Pengangguran gitu. Jadi pengacara gitu, pengangguran banyak acara. Oh ya. hebat. Gitu. Oke. Nah, Bang Monte, kita kembali lagi. Ini tadi teh kan saya tuh dapat bocoran nih bahwa Bang Monte teh adalah seorang praktisi olahraga tarung derajat nih. Ada nggak pengalaman paling seru atau pengalaman paling menarik nih selama hidup Bang Monte atau selama ada di keluarga tarung derajat? Boleh berbagi sama kita? Kalau dibilang praktisi mungkin kejauhan. Oh gitu. Ya, kejauhan karena kalau praktisi itu mungkin sudah tingkatannya lebih. Tapi kita sudah ada di bagian tarung derajat dari dulu zamannya boxer, sebelum tarung derajat kan boxer. Waktu itu belum masuk KONI gitu kan. Saya masuk di tarung derajat tahun berapa? Tahun 93, 94, 93. Terus. Memang saya tertarik dengan tarung derajat karena filosofi sang guru juga mengajarkan bahwa kehidupan tuh yang real gitu kan. Begitu. Kehidupan mah yang realistis kita lakukan ya, hari ini gitu. Okay. Nah, tambah lagi sekarang kan ada moto-moto sang guru kan dari bilang back to akhlak. Penjabaran kan panjang. Back to akhlak kan bukan hanya akhlak tapi kembali lagi ke akhlak dari kita di jalanan kembali lagi ke akhlak yang termasuk saya cocok ke Lendeng karena pas apa ini diterapkan di Lendeng juga alhamdulillah gitu kan. Oke. Gitu, jadi ada kesamaan lah ada gitu kesamaan ya dari sama ketum sama yang dijalankan di Lendeng ada kesamaan. Oh, oke. Berarti dari tahun 93 sampai 2026. Oh, perjalanan hebatnya di tarung 97 derajat. saya berhenti 97. Yang saya lucu ketika tarung zaman dulu belum masuk KONI, saya naik dari Padalarang ke Tasik tuh naik bis Merdeka sendiri, nggak ada promotor, nggak ada. Berangkat sendiri aja dari Bandung. Sana Peniman situ karena saya tidak punya uang tidur di emperan bareng-bareng. Oh, terus. Ya makanya saya ada terkesan disitulah kebersamaan persaudaraan di keluarga besar tarung derajat. Oh, jadi perjuangan kita teh ada lah untuk ini teh ya gitu. Walaupun saya tarungnya nggak jadi karena timbangannya terlalu berat. Oh, padahal nyampe ke sana mah nggak jadi tarung. Nggak jadi karena timbangan terlalu berat. Udah minum aqua berapa gal. Timbangan terlalu berat. Oh, tapi itu serunya jadi pengalaman karena ini maksudnya jadi ada kisah yang bisa dibagikan bahwa berjuang gitu. Padahal orang tuh siap-siap ya. Dek tarung, ai datang kali itu terjadi cenah gitu. Tapi benar tuh jadi pengalaman. Selain itu ada nggak kisah-kisah apa nih yang bisa di-sharing sama kita
supaya jadi pelajaran kita juga khususnya di Tarung Derajat sendiri ataupun pengalaman hidup paling menarik dari Bang Monte ini. Kalau kehidupan menarik, memang kehidupan menarik terus. Ya, setuju. Menarik terus gitu, karena bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan. Dah. Jadi benar tadi saya bilang di awal bahwa jangan melihat beliau dari tampangnya, selewat yang nggak kenal melihat beliau tuh dasar sama tuh. Tapi udah ngobrol mata, beliau ini adalah orang yang manis, manis pedas. Nah, Bang Monte, setelah tadi sedikit berbagi pengalaman terkait di Tarung Derajat ya, bahwa ada kisah-kisah perjuangan dan lain sebagainya. Menyambung ke Lendeng sendiri yang tadi disampaikan oleh Bang Monte bahwa di Tarung Derajat dengan di Lendeng and the Gang teh ada kesamaan nih. Betul. Yang membuat mungkin ada rasa nyaman atau ada minat untuk bergabung dan lain sebagainya. Bisa sedikit diceritakan nggak bagaimana perjalanan Bang Monte bisa bergabung di Lendeng and the Gang atau bisa kenal dengan ketua umum dan lain sebagainya? Mungkin ada pengalaman cerita apa di masa lalu? Boleh diceritakan Bang Monte? Yang lucu memang waktu itu Ketum sama Ketua Roland itu datang ke Pemda KBB. Ya. Lagi ngurus sesuatu kan. Kalau kita kan dulu lihat Ketum tuh tahu nama, nggak tahu wajah gitu sama-sama. Makanya saya dulu kenal sama Pak Adelen. Padahal beliau ada di depan saya. Saya itu yang bikin, pas jadi keluarga besar Lendeng ini saya udah salah besar nih. Tapi memang sebelumnya kenal atau pas ketemu itu belum kenal? Ada, tapi sepintas waktu zaman di Pemuda Pancasila. Oh iya. Kalau dengan Parolan kan sudah udah CS bisaan lah gitu ya. Sama-sama di lapangan lah gitu. Oke. Itu. Nah, apa yang memutuskan Bang Monte ini untuk bergabung di Lendeng and the Gang? Saya berminat di Lendeng and the Gang ini kan ada motonya kan tidak mencari teman, tapi mencari saudara. Ya. Nah ini saya di harfiahnya ditelusuri ini juga memang cocok gitu. Karena terus saya jalani di situ sebenarnya waktu jadi ketua juga saya tidak mau jadi ketua gitu awalnya. Tapi mungkin ketum nggak tahu, saya tetap ditunjuk. Ini amanah yang berat buat saya kan, karena membina semua komunitas di Lendeng Barat, apalagi di Barat gitu ya. Dengan kultur kabupaten, ini saya harus mempersatukan semua golongan, semua elemen lapangan bagaimana. Tapi dalam perjalanan, alhamdulillah malah di pertengahan jalan saya juga udah bilang lagi luar ketum, coba ganti lagi, nggak bisa, ini seninya kan. Jadi saya semangat lagi di situ. Jadi ada dorongan tersendiri mungkin dari ketua umum. Kenapa Bang Monte ini dipercaya sebagai ketua Lendeng and the Gang Chapter Barat? Mungkin kan ada hal atau ada potensi yang memang bisa dipercayakan kepada Bang Monte gitu kan. Nah, Bang Monte biar nggak tegang ini mah, tenang, relax. Boleh minum dulu. Iya, karena tadi saya dikerjain soalnya. Tadi dikerjain? Iya, dari jam 12 sampai jam segini nih. Baru daftar. Bang Monte, mending sambil minum dulu, kita biar relax. Jadi karena tadi sudah menunggu lama, jadi biar emosinya agak sedikit turun. Iya. Oke, kita lanjut, kita kembali terkait Lendeng and the Gang nih, Bang Monte. Kan seperti yang teman-teman tahu, kalau Bang Monte ini adalah ketua dari Lendeng and the Gang Chapter Barat. Pastikan maksudnya dengan perjalanan Chapter Barat bisa sampai titik ini kan bukan perjalanan yang gampang lah. Itu Bang Monte ya. Ada nggak hal yang bisa diceritakan nih terkait perjalanan Lendeng and the Gang Chapter Barat dari awal seperti apa dan lain sebagainya, biar teman-teman di luar sana juga tahu bahwa Chapter Barat juga ternyata perjalanannya tuh seperti ini gitu loh Bang. Awal mula kita ditunjuk sebelum kasih SK itu, kita tuh berpikir nih untuk mengadakan deklarasi. Betul. Ketika mengadakan perjalanan deklarasi ini panjang,
banyak tantangan deklarasi. Malah sempat saya mau batalkan itu deklarasi. Oh, sempat mau dibatalin? Iya, datanglah Komandan AD untuk memfasilitasi. Karena kan kalau saya ini gimana ya kalau bilang sumbu pendek. Ya ada, paham, saya paham. Makanya kenapa kita duduknya berjarak. Gitu. Kalau lagi rudet ya ini kan, tapi alhamdulillah dengan perjalanan ini kita bisa dilaksanakan di Kota Baru. Kita suatu kehormatan bisa deklarasi di Kota Baru karena di Kota Baru itu Ormas LSM tidak bisa mengadakan acara. Hanya Lendeng yang kemarin. Keren Ketua Barat iya. Teruskan Bang Monte terus. Nah, sampai bilang pengelola Kota Baru juga ngelihatnya, kok logonya begini, dalamnya beda katanya. Ya. Karena dalamnya religius gitu. Walaupun dari Haram Jadah kan gitu. Ya. Coba kata orang Kota Baru ganti logonya, nggak bisa itu. Itu udah sakralnya Itu udah sakralnya, makanya alhamdulillah disambut sampai kita manajer area Balai Pare juga anggota kita sekarang. Wih, keren. Jadi mereka juga mungkin karena melihat di samping logo, walaupun logonya seperti itu, tapi ternyata orang-orangnya, makanya menjadi minat mereka untuk bergabung. Oke, Bang Monte, kemarin saya melihat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan sama Lendeng and the Gang Chapter Barat ini. Terkait kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan teh apa aja? Kalau yang sekarang dilaksanakan itu yang udah hampir 1 tahun itu adalah Jumat Berkah. Wis, udah 1 tahun ya? 1 tahun, karena gini, kita jangan ngelihat hanya nasi bungkusnya saja, tapi keikhlasannya saja, benar nggak? Nah itu jangan, hanya nasi bungkus katanya, tapi kan itu keikhlasannya saja. Dari niat kita. Dari niat kita. Gitu. Dan kemarin juga kita bikin acara Kopdar Gathering di tahap 1 pertama. Nah, pematerinya dari LFR juga ada. Oh, ada ya. Nah, kebetulan dari BNN di cancel gitu karena suratnya terlambat. Oh, tadinya mau ada dari BNN juga ya, edukasi ya. Edukasi gitu. Tapi alhamdulillah lancar, aman, berkat doa semua chapter dari ketum. Lalu kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan nih, rencana nih Chapter Barat mau bikin apa nih? Kalau rencana kita ke depannya makanya saya mau bikin latihan dasar kepemimpinan. Uish. Nah gitu, karena kan tidak selamanya saya jadi ketua. Betul. Jadi harus ada regenerasi. Regenerasi juga. Jadi bagaimana menjiwai bahwa Lendeng itu apa gitu. Nanti saya akan bikin latihan dasar kepemimpinan tahap pertama. Oke, tujuannya mungkin untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Iya, betul. Karena kan Ketua Umum pernah bilang, saya pernah mengutip yang diucapkan Ketua Umum, pimpinan yang baik itu bukan pimpinan yang pasukannya banyak. Betul. Tapi pimpinan yang bisa menciptakan para pemimpin baru. Berarti itu sangat diaplikasikan ke Ketua Barat. Gitu belum kan baru mau. Tapi mau kan iya gitu. Nah. Oke. Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya lancar juga. Amin. Ada gebrakan-gebrakan terkait yang tadi disampaikan oleh ketua bahwa urang teh kudu apal yeuh. Lendeng teh naon, Lendeng and the Gang teh naon. Kan kita juga di dalamnya ada ikrar, ketua ikrar Lendeng and the Gang yang itu harus jadi pedoman dasar kan untuk para anggota. Mungkin nanti di situ juga bisa diedukasi dan diingatkan bahwa anggota Lendeng kudu apa. Ikrar atau masa nggak tahu. Oke, ketua kita lanjutkan. Tadi kan terkait program-program ya. Seperti ada yang rencana buat tahapan-tahapan ke depan kayak tadi mau ada leadership dan lain sebagainya. Selain itu, ketua di Chapter Barat ini mencakup bidang apa aja, ketua? Sementara kalau bidang itu bidang sosial, bidang agama yang berjalan Jumat Berkah itu bidang agama. Ya. Dan sosial juga berjalan kan, kita juga sosial juga hampir sama lah ya bidang agama dengan sosial. Nah memang kemarin juga Kopdar kita itu adalah penanaman yang kedua, karena yang pertama itu bareng Kopdar
bareng sama Timur gitu. Oh, kopdar Kadang-kadang bareng lah. kadang-kadang ketua Timur juga jiplak saya juga itu. Oh, itu sengaja ya. Nah. Oke. Ini terang-terangan ya buat ketua Timur. Nah, dia kalau Otna ini kayaknya bakal diterima sama ketua chapter Barat. Oh, jadi kemarin teh ketua adain acara kopdar. Iya. Sekalian penanaman yang kedua. Iya, penanaman yang kedua. Oh, itu berarti yang pertama berapa ini ketua? Yang pertama kita adalah 500 pohon. Wih. Jadi membuktikan ya bahwa Lendeng Endegeng ini di samping kita berkegiatan di kegiatan sosial untuk lingkungan hidup juga kita perhatikan. Salah satu contohnya dari chapter Barat, mereka melakukan penanaman pohon tahap pertama 500 bibit. Terus yang kedua kemarin? Yang kemarin mah hanya simbolis saja. Ya. Kemarin simbolis hanya 2 pohon, tapi dilaksanakan ada 100 lah. 100 Oh, pohon. hebat. Ini bisa jadi motivasi buat kita semua bahwa tidak hanya hal yang memang perlu kita perhatikan itu tidak hanya urusan kemanusiaan, tapi dengan lingkungan, dengan alam pun itu perlu kita perhatikan. Terus dari bidang-bidang yang lain, Ketua? Kalau bidang-bidang lain mungkin yang berjalan hanya baru OKK saja, karena kan dinamika di organisasi ini kan ada aja, Betul. ada aja, makanya kita selalu rombak-rombak gitu, karena kan hanya pengurus ini 4L. Ya. Lu lagi. Oh iya, Jakarta Ancol Monas muter-muter aja gitu. situ ya, Ketua. Oh iya. Jadi iya. kita masih ngasih pemahaman gitu. Makanya kita selalu demokratis waktu di Lendeng Ban. Silakan yang punya ungkapan di karyanya dikeluarkan. Yang punya gitu. ide, gagasan dikeluarkan. disampaikan lah ya. Jangan sampai terpaku sama ketua saja kan Ya, gitu. betul. Oke, Ketua, tadi kita berbicara tentang OKK, berarti kan tentang keanggotaan, Betul. semua ada di situ ya. Betul. Nah, mungkin pastilah seperti yang tadi disampaikan, dinamika itu pasti ada. Masih ada. Perollingan, reshuffle dan lain sebagainya itu ada. Kan yang tadi disampaikan di awal oleh Ketua adalah bahwa di chapter Barat ini Ketua mempersatukan dari beberapa elemen, dari beberapa kelompok, dilebur menjadi satu di Lendeng Endegeng. Pastikan ada nih orang-orang yang punten-punten ya, maksudnya penilaian orang tuh bahwa wah baheula mah si ieu teh ngaco euy, baheula mah teu balik, tapi asup ka Lendeng chapter Barat jadi bageur kieu. Tah, ada tips khusus nggak Ketua untuk mengajarkan anggota atau mengedukasi gitu? Ketua? Kalau tip khusus tidak ada, mungkin karena wajah saya seram gitu. Jadi Iya. sekali ngomong juga mungkin agak ragu gitu. Ya, aura timbul beda Ketua tehnya gitu. Oh, ya jadi kan maksudnya kalau ada tips-tips nih, semoga teman-teman di luar sana tuh bisa menjadi perhatian bahwa oh jadi pemimpin teh, urang teh kudu siga kieu ye gitu. Memang jadi pemimpin itu paling susah karena kan kita harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu, benar. Ya. Ketika sudah memimpin dirinya sendiri baru ke anggota dengan pendekatan. Kita tidak menjustis, oh ini suka ini dilarang gitu. Boleh, tapi kan ada tempatnya. Orang minum juga ada tempatnya. Betul. Jangan di jalan, jangan terus bikin rusuh. Nah, maka ngasih pemahaman seperti itu mereka tangkap, mungkin kita pelan-pelan dari hati ke hati lah gitu kan gitu. Tuh kan, bener kan curang ge. Ini mah jadi maksudnya Ketua chapter Barat ini hanya tampangnya saja yang keren. Padahal hatinya aduh. Ini muka Rambo hati Romeo. Ini muka boleh Rambo tapi hatinya Romeo ya. Dasar aduh tapi gini, kan Ketua teh dengan wajah yang garang nih, dengan hati sebaik ini, dengan selembut ini, bagaimana menanggapi tantangan dari Haji Edi Ketua Chapter Timur? Memang kalau yang saya lucu itu waktu deklarasi Timur pertama. Gimana ini? Kan nanya, Ketua, Dek, bawa apa? Hadir. Ketum ulang tahun ya, saya bawa kue. Dia buru-buru cepat beli kue juga. Saya bawa plakat, cepat dia bikin plakat. Oh jadi yang tadi disampaikan di awal bahwa Ketua Timur banyak ngikutin Barat itu teh curhat. Lain gimmick kita mah curhat. Bener ternyata.
Terus ketua dilanjutkan pasti ada ceritanya ini. Kadang-kadang lucu juga, makanya cuma saya yang kalahnya apa? Saya tidak punya sekre. Oh, belum. Nanti tolong Pak Yopi nanti ini ditempatkan ya. Ketua Monte sekrenya di mana? Untung kalau rapatnya keren di Balai-Pare. Oh iya. Dimana, kan gitu kan. Tapi itu yang menjadi istimewa Chapter Barat, kopdarnya nggak hanya di satu tempat. Keliling tinggal milih aja di Kota Baru, yang di mana Chapter Barat, cuma tinggal bilang kata Bang Monte. Oh siap. Beres gitu. Karena kemarin di podcast beberapa waktu lalu dengan terang-terangan Bang Monte, Haji Edi teh, aduhkeun mas saya jeung ketua Chapter Barat. Oh iya siap, nanti dijadwalkan gitu. Wios abi we wasit nama. Wios Tapi akan kalah karena kartunya ada di tangan saya semua. Gitu. Jadi Pak Haji, ini ultimatum dari ketua Chapter Barat, lebih baik mundur dari sekarang ya. Nah, tapi kan dibalik itu semua, saya yakin dan percaya bahwa antara hubungan Bang Monte dengan Haji Edi pasti sudah melalui tahapan-tahapan yang memang mana kekeluargaannya sudah sangat kental mungkin ya. Ada cerita seru nggak sama Haji Edi? Alhamdulillah, tapi kalau diceritain ini juga aib, bahaya nanti. Berarti janganlah. Jangan. Cuman kita berdua aja. Oh ya, adik kakak lah gitu. Oh, Abi mau liwatosan Abi. Oh, wah, siap. Nah, Bang Monte, ini kan setelah kita melalui beberapa tadi perbincangan mungkin yang ini akan menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana. Apa yang Bang Monte ceritakan bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang nantinya nonton podcast ini. Nah, Bang Monte, kita ini kan di beberapa waktu ke depan nanti kita akan menghadapi acara first anniversary Lendeng and the Gang nih. Nah, Bang Monte semoga berkenan memberikan satu patah dua patah kata ucapan selamat kepada Lendeng and the Gang. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lendeng and the Gang. Solid. Kami atas nama Ketua Lendeng Chapter Barat mengucapkan anniversary ke-1 buat Lendeng Pentagon. Semoga tetap jaya terus, sukses, selalu berkibar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lendeng and the Gang. Solid. Terima kasih Siap. Bang Monte atas ucapannya. Nih terakhir Bang Monte terakhir. Ada nggak di sesi terakhir ini pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman kita di luar sana, buat masyarakat khususnya buat para anggota Lendeng and the Gang yang pengen Bang Monte sampaikan? Silakan disampaikan Bang Monte. Jadi buat teman-teman masyarakat luas di Indonesia, mungkin umumnya di Indonesia, bahwa Lendeng and the Gang ini adalah bukan gangster. Geng ini adalah persaudaraan, keluarga gitu, karena kita juga membawahi nama ketum. Jadi kalau yang berminat di Lendeng juga kita juga welcome, bahwa kita geraknya adalah di sosial, budaya dan olahraga. Begitu aja pesan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Monte, semoga pesan-pesan juga motivasi ini menjadi motivasi buat kita semua. Juga pengalaman apa yang diceritakan oleh Bang Monte ini bisa menjadi inspirasi juga buat kita semua bahwa tetaplah berjuang gitu. Seperti tadi di awal, tetaplah berjuang walaupun kita belum tahu hasil akhirnya akan seperti apa. Minimalnya kita sudah berani berjuang. Oke, barudak kita sampai di penghujung acara. Saya sebagai Ja mengucapkan terima kasih kepada Ketua Chapter Barat, Bang Monte, juga kepada para tim podcast. Sampai ketemu di Lendeng Podcast selanjutnya. Lendeng and the Gang! Solid!